Selamat siang sahabat Bima dimanapun berada. Saya Franciscus, manajer cabang Sekadau. Kali ini akan melakukan sesi wawancara kepada salah satu anggota CU Bima yang memiliki usaha produktif. Selamat siang Pak. Selamat siang. Maksud dan tujuan saya datang ke sini ingin melakukan sesi wawancara terhadap Bapak. Oh ya, silakan. Nah, sebelum wawancara dimulai, sebaiknya Bapak memperkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Budin. Saya salah satu anggota CU Bima cabang Sekadau. Sejak kapan Bapak memulai usaha ini? Saya melakukan usaha ini atau melaksanakan usaha ini merintisnya mulai dari tahun 2001 sampai sekarang 2021. Saya merintisnya sedikit demi sedikit, mengumpulkan uang untuk melakukan usaha atau mendirikan usaha ini supaya bisa menambah penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana perjalanan usaha Bapak yang mulai merintis dari dulu hingga sekarang? Seperti yang saya kemukakan tadi, mulai dari tahun 2001 hingga sekarang itu sekitar lebih 15 tahun, usaha saya masih berjalan, tapi biarpun masih ada lika-liku tapi masih bisa bertahan sampai sekarang. Sejak kapan Bapak mulai bergabung bersama CU Bima? Lalu, kenapa Bapak memilih CU Bima sebagai lembaga keuangan yang berbasis ekonomi kerakyatan? Saya mulai bergabung di CU Bima itu awalnya saya dulu cabang Sepauk, CU Bima cabang Sepauk, karena mengingat saya berdomisili di Sekadau, terutama di desa Engkersik, lalu saya dimutasi ke cabang Sekadau. Mengapa saya memilih CU Bima? Karena saya pada waktu itu berdomisili di Sepauk. Karena salah satu di Sepauk itu baru pertama kali CU Bima berdiri. Apakah peran CU Bima sangat membantu Bapak dalam mengembangkan usaha ini? Kalau dikatakan sangat membantu, ya sangat membantu. Baik dari segi pendanaannya maupun pembiayaannya. Karena selama ini saya mulai merintis usaha ini dengan pinjaman di CU Bima, saya bisa membangun kebun, juga saya bisa membuat rumah, dan sekaligus saya bisa mendirikan warung kecil-kecilan. Dengan demikian CU Bima sangat-sangat membantu saya, dan sampai saat ini pinjaman saya itu berkisar 150 sampai 200. Dengan demikian sangat membantu saya. Ya, berarti hingga sampai sekarang memang CU Bima cukup berperan aktif dalam usaha Bapak ya? Iya, sangat membantu saya. Kira-kira sudah berapa kali Bapak melakukan pinjaman terhadap CU Bima, salah satunya ya untuk pengembangan usaha Bapak sampai saat ini? Kalau masalah pinjaman saya, kalau dihitung mulai saya bergabung di CU Bima sampai sekarang itu diperkirakan udah mencapai 4 atau 5 kali melakukan peminjaman. Iya. Kemudian dari pinjaman tersebut, selain usaha ini, apa yang Bapak kelola dari keuangan yang Bapak pinjam tersebut? Dari pinjaman yang saya pinjam di CU Bima, selain untuk warung, yang saya gunakan untuk membuat kebun, membeli kebun, juga ada sedikit saya membeli tanah dari masyarakat yang menjual. Iya, artinya bahwa perkebunan yang Bapak kelola dari hasil pinjaman tersebut, apakah sekarang sudah menghasilkan atau tidak, Pak? Dari hasil yang saya kerjakan, membuat kebun sawit maupun karet, ya sudah terasa
ada hasilnya, terutama kebun sawit. Sekarang itu saya membuka lahan sekitar 2 hektar, bisa mendapat hasil 1 bulan itu 2 ton dengan harga itu penghasilan saya itu mencapai 2 juta atau 4 juta 1 bulan. Iya Pak. Kemudian semenjak Bapak merintis usaha perkebunan, apakah Bapak sekarang sudah bisa mempekerjakan orang lain untuk membantu Bapak dalam, atau Bapak mengerjakan itu secara sendiri? Untuk masalah kerjanya itu masih saya usahakan kerja sendiri. Kalau saya itu rasanya tidak mampu, saya membawa orang lain untuk bekerja bersama saya. Tadi Bapak udah bercerita panjang lebar dalam usaha Bapak, kemudian kita tahu bahwa sekarang adalah musim pandemi COVID-19. Apakah mempengaruhi usaha Bapak? Kalau masalah dengan pandemi COVID-19 pada saat ini, untuk kita warung di pedalaman seperti ini itu tidak terlalu ada pengaruhnya. Oh ya, artinya tidak mempengaruhi ya kondisi baik pun pendapatan atau hasil dari usaha Bapak. Tidak terlalu mempengaruhi karena masyarakat yang di pendalaman seperti ini, di desa gini, itu keluarnya jarang. Jadi untuk pendapatan mereka tetap belanja di sekitar kita di sini. Cuma kita sering keluar ke Sekadau, tapi tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang di pemerintah. Dalam waktu dekat ini, apa rencana Bapak dalam mengembangkan usaha Bapak? Untuk jangka waktu dekat ini, saya ada rencana untuk melakukan peminjaman ke CU Bima untuk menambah usaha saya. Kalau memang usaha saya itu bisa berkembang, saya akan menambah modal untuk warung sekaligus untuk membuka kebun baru, supaya kedepannya penghasilan saya bisa lebih bertambah lagi. Iya ya. Rencana Bapak yang menambah kebun bahwa masih di daerah sini atau di luar daerah desa ini? Kalau untuk perluasan kebun, saya tetap masih di wilayah desa saya. Oh ya, masih dalam desa ini artinya. Iya. Semua kebun Bapak selama ini yang udah Bapak kembangkan atau sudah Bapak kelola, kira-kira sudah berapa hektar, Pak? Kebun yang sudah saya kelola pada saat ini udah sekitar 4 hektar yang sawit mandiri. Karena memang saya kemarin udah ada membeli tanah, jadi untuk membeli bibitnya masih kurang, maka dari itu untuk saya menambah modal kerjanya, saya berkeinginan untuk meminjam ke CU Bima. Oke. Kemudian dari usaha kebun atau perkebunan Bapak yang selama ini sudah mencapai 4 hektar, apakah itu termasuk ya dari pinjaman di CU ya? Iya, Bima, dari ya? CU Bima semua. Oh, ya. Untuk sahabat Bima dan para anggota lainnya, mungkin saat ini sedang berjuang membangun usaha, adakah pesan atau tip-tip sukses yang bisa Bapak bagikan? Bagi masyarakat yang belum menjadi anggota Bima, silakan bergabung dengan CU Bima. Dengan bergabungnya dengan CU Bima, bapak-bapak atau masyarakat bisa membangun kebun, bisa membuat usaha dengan modal meminjam, karena CU Bima aman dan terpercaya untuk semua masyarakat yang sudah berusaha membangun usahanya. Jangan sampai putus asa, tetap tegar dan bergabung di CU Bima, karena CU Bima merupakan suatu lembaga keuangan yang berbasis masyarakat aman
dan untuk kesejahteraan anggota. Lalu yang terakhir, apa harapan Bapak untuk CO Bima ke depannya? Harapan saya terhadap CO Bima supaya kedepannya memberikan suatu kepercayaan kepada anggota untuk meminjam dan memberikan pinjaman supaya berguna bagi masyarakat atau anggotanya dan loyal untuk di masa yang akan datang. Bagi kita selaku anggota CO Bima, harapan saya supaya kita loyal terhadap CO Bima, karena dengan CO Bima itu bisa membantu kita mulai dari kita sampai kepada anak cucu kita nanti, supaya mereka bisa berkembang, juga bisa bergabung di CO Bima yang kita cintai. Di CO Bima juga banyak menawarkan produk-produk untuk masa depan anak-anak, salah satunya termasuk TAWA. TAWA itu adalah tabungan beasiswa. Itu tabungan untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk kedepannya supaya bisa berkembang dan bisa melanjutkan perguruan tinggi. Itulah mengapa pentingnya kita masuk di anggota CO Bima, karena dengan masuk CO Bima kita bisa menabung untuk persiapan anak cucu kita ketika dia mau sekolah. Nanti tabungan kita sudah siap, dan ketika kita memerlukan modal untuk dia sekolah apa segala, kita sudah siap, tinggal kita mengambilnya untuk biaya sekolah. Iya Pak. Kemudian artinya bahwa CO Bima ini bisa menampung kita sebagai anggota bahwa untuk persiapan setidaknya menabung dari usia dini hingga ketika sekolah ataupun mau kuliah kita sudah ada dananya untuk melanjutkan sekolah itu. Iya. Baik Pak, kita dari CO Bima mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak yang telah diwawancarai oleh kita. Sebagai ucapan terima kasih, kami dari CO Bima akan memberi kenangan berupa cintra mata. Kemudian ini jangan dilihat dari nilainya, tetapi ini adalah rasa ucapan terima kasih kami kepada Bapak. Saya selaku tuan rumah juga mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan dari CO Bima ke tempat saya. Semoga dengan hadirnya CO Bima di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi lembaga keuangan yang baik untuk kedepannya dan membangun masyarakat pada umumnya. Sekarang sama tahu bahwa kita masih dilanda COVID-19. Besar harapan kita bahwa COVID ini cepat berakhir dan semoga kita sebagai masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Saya mengajak kita semua, mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan yang ketiga, menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Bersama CO Bima kita bisa. CO Bima Mitra Aman Sejahtera. Halo sahabat Bima dimanapun berada, sekali lagi saya Franciscus, manajer CO Bima Cabang Sekadau. Kali ini akan melakukan bincang-bincang bersama Ibu Yuliati Rami. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mari. Silakan duduk. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan sehat. Baik. Maksud dan tujuan kita datang ke sini ingin bincang-bincang atas usaha Ibu. Tapi sebelumnya terlebih dahulu Ibu harus memperkenalkan diri
Oh ya. Ya. Baik, nama saya Ibu Yulia Tirami. Saya salah satu anggota CU Bima di cabang Sekadau. Baik Bu, sejak kapan Ibu menjalankan usaha ini? Eh, saya buka usaha di Sekadau dari tahun 2004. Awalnya saya hanya buka warung kopi. Sampai tahun 2009 saya baru bisa mengembangkan usaha saya lagi di Tupperware. Nah, kemudian di tahun 2012 saya buka usaha lagi, kembangkan di barang-barang toko seperti spray dan lain-lain. Artinya sebelum berusaha Tupperware ini dulu warung kopi ya? Ya. Tempatnya juga di sini? Ya, saya di sini warung kopi. Oh, ya. Ya, dari 2004 sampai 2021 udah 17 tahun membangun usaha saya sampai sekarang. Oh ya. Gimana perjuangan Ibu membangun usaha dari 2004 hingga pada saat ini sampai 2021? Liku-liku perjalanan usaha. Ya, suka dukanya yang pasti ya banyak. Ya. Saya membangun usahanya dari nol juga Dari sampai nol. sekarang. Suka duka ya, suka duka saya dalam membangun usaha saya dari tahun 2004. Pada saat waktu itu anak-anak kan masih terlalu kecil, jadi kita harus bagi waktu antara mengurus anak-anak sama usaha. Kemudian modal usaha juga yang kurang, sehingga saya harus buka warung kopi yang sesuai dengan modal yang ada gitu. Kemudian 2009 saya mengembangkan usaha saya di Tupperware, itu pun juga dengan usaha yang modalnya yang kecil gitu ya. Oh, ya. Karena saya memang punya kemauan yang kuat untuk bisa berkembang, sehingga hal-hal seperti itu tidak menjadi halangan buat saya untuk lebih mengembangkan usaha saya lebih maju sampai sekarang ini. Sejak kapan Ibu bergabung menjadi anggota CU Bima dan mengapa memilih CU Bima sebagai lembaga keuangan yang berbasis ekonomi kerakyatan? Saya bergabung di CU Bima di tahun 2011. Waktu itu saya diperkenalkan sama suami dari ipar saya, Pak Mamet. Pak Mamet ya. Karena memang pertama yang CU saya kenal hanya CU Bima. Saya hanya ada rekening di tabungan bank saja. Iya. Lalu kenapa memilih CU Bima, Bu? Karena yang pertama kali saya kenal itu hanya CU Bima. Kemudian saya melihat di CU Bima itu juga kita bisa menabung. Iya. Kemudian kita bisa bermitra dalam pinjaman. Sehingga nanti bisa memudahkan saya untuk pinjam modal usaha di situ. Iya. Termasuk produk-produk CU Bima yang ada, berarti Ibu sudah mengetahui lah intinya dari sebelum masuk itu. Sudah. Sudah ya. Apakah peran CU Bima saat ini sangat membantu Ibu dalam mengembangkan usaha yang Ibu jalankan sekarang? Ya, saya setelah menjadi anggota CU Bima di tahun 2011, saya merasa sangat terbantu dengan adanya CU Bima, karena pada tahun 2011 usaha saya mulai berkembang. Saya perlu modal usaha untuk mengembangkan usaha saya. Artinya Ibu waktu sudah masuk menjadi anggota, berapa bulan Ibu mulai meminjam? Sekitar 6 sampai 7 bulan setelah menjadi anggota di CU Bima, saya mengajukan pinjaman untuk menambah modal usaha saya. Masih ingat enggak Ibu kalau pertama Ibu mau meminjam di CU Bima untuk menambah modal ini berapa dulu? Yang pertama. Seingat saya sekitar 15 juta. Oh, 15 juta. Itu digunakan termasuk untuk menambah usaha Ibu yang udah jalan kemarin? Iya, itu saya gunakan untuk menambah modal usaha. Oh, modal usaha. Ya. Setelah Ibu meminjam pertama yang 15 juta, kemudian Ibu masih pernah minjam untuk kedua kalinya atau seterusnya? Ya, setelah 15 juta, setelah angsuran yang 15 juta selesai,
Saya melakukan pinjaman yang kedua. Oh, Nah, itu pinjaman kurang kedua. lebihnya sekitar 25 sampai 30 juta. Oh, Nah, itu saya gunakan juga untuk menambah modal usaha saya menambah modal usaha di toko. Di toko ya. Nah, Setelah pinjaman kedua yang 25 juta itu, apakah pernah meminjam lagi pada Ceu Bima? ya, pernah. Pernah. Berlanjut ya. Ya, berlanjut. Pinjaman ketiga, kemudian terakhir saya pinjam di Ceu Bima itu sekitar kurang lebih 40 juta dan saya itu gunakan untuk beli tanah karena menurut saya pembelian tanah bisa saya jadikan investasi ke Oh, depannya. ya. Di tanah yang dibeli daerah Sekadau atau di kampung dari mana? Di area Skado, Di area kota. Sekadau. Tanah perumahan, perkebunan atau gimana? Tanah perumahan. Tanah perumahan. Artinya sebagai itu salah bentuk investasi ya, investasi atau aset ya. Iya, saya beli tanahnya untuk kalau tidak untuk investasi ke depannya nanti bisa juga jadi aset untuk anak-anak saya ke depan. Oh ya. Apakah berkeinginan dari tanah itu yang ibu beli? Apakah punya keinginan untuk membuat rumah lagi? Pasti. Pasti ya. Pasti. Ya, mudah-mudahan ketika ingin memerlukan dana kerjasama kita dengan Ceu Bima, jika hal-hal ya terjadi dengan baik, kemungkinan bisa menghubungi Ceu Bima sebagai salah satu untuk ya, menambah modal lagi. Saat ini kita masih dilanda pandemi COVID-19. Apakah pandemi ini mempengaruhi kelangsungan usaha ibu atau penurunan atau malah sebaliknya? Ya, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dalam usaha yang sedang saya jalankan saat ini, terutama omset penjualan yang menurun. Nah, itu kurang lebih 40%, karena situasi kita tidak bisa, pertama tidak bisa langsung ke masyarakat, karena saya melihat situasi sekarang, situasi pandemi sekarang. Kemudian saya berpikir untuk menambah usaha saya di kampung. Saya melihat peluang, ke depannya saya buka usaha kios di kampung. Artinya melihat pandemi sekarang, ibu sudah mengembangkan usaha lagi, Ya. mengembangkan usaha kios di kampung. Ya, di rumah yang di kampung. Lalu Dikelola oleh keluarga juga. Lalu gimana? Ada enggak perbedaan di kampung dengan ibu buka usaha di dalam kota ini karena dampak pandemi sekarang? Tidak juga terlalu, karena kalau biasanya kalau kita berpikir kalau bensin kan pasti sering digunakan orang setiap hari. Gitu. Jadi saat ini usaha di kampung cukup berjalan lancar. Kira-kira keuntungan ibu berjualan bensin atau kios di kampung dalam 1 bulan berapa kamu kira-kira? Ya, karena saat ini baru dibuka, baru beberapa 2 bulan sama ini, jadi mungkin untuk awal sekitar 2 juta lebih ada. 2 juta lebih masuk dalam bersih ya Bu, Ya, per bulannya. bersihnya per bulan. Apakah berkeinginan lagi mengembangkan usaha di lain tempat lagi selain di kampung dalam pandemi seperti sekarang ini? Iya, mengembangkan usaha ada. Saat ini saya lagi kelola kebun juga, Kebun. karena saya berpikir nanti kedepannya kebun ini juga bisa saya jadikan tempat wisata. Jadi saya buka kolam dan kebun buah-buahan saat ini udah lagi sedang dikerjakan. Artinya punya lahan perkebunan juga ya sekarang yang masih dalam pengelolaan. Ya. Nah, perkebunan termasuk sawit, Sawit juga lagi sedang kita
Ada yang sudah sudah menghasilkan, ada juga yang baru tanam. Kita mau tahu berapa kira-kira Bu yang dikelola dalam perkebunan yang direncanakan mau dijadikan tempat wisata. Itu sekitar berapa hektar Pak, luasnya? Luasnya sekitar yang udah dibuka mungkin sekitar ada 4 hektar. 4 hektar. Dari tempat wisata yang Ibu rencanakan, apakah daya tarik untuk masyarakat di Kabupaten Sekadau dari wisata tersebut? Saya rencananya mau buka pemancingan. Kemudian dari lahan yang kurang lebih 4 hektar yang sudah dikelola sekarang, kita juga tanam buah-buahan. Jadi nanti kan di situ bisa jadi tempat rekreasi keluarga. Jadi dia bisa juga untuk mengisi hari libur lah. Tempat-tempat kan di alam kan suasananya lebih enak. Kapan wisata itu kira-kira bisa selesai atau mulai dibuka untuk masyarakat Kabupaten Sekadau dan umumnya? Karena itu kan cukup memakan waktu cukup lama, mungkin 2 tahun ke depan. Artinya target dari wisata itu bisa berjalan, mulai bisa digunakan sekitar 2 tahun ya Bu? Ya. Halo Bima Lovers, karena saat ini situasi pandemi, jadi kita tetap lebih semangat lagi dalam menjalankan usaha kita, lebih fokus lagi, lebih bekerja keras sehingga usaha kita tetap bertahan, berjalan dengan baik. Karena saya sudah mengalami lumayan banyak rintangan, tantangan, dan bermitra dengan baik dengan CU Bima, sehingga saya berusaha bertahan sampai sekarang ini. Sebagai anggota, harapan Ibu untuk CU Bima apa Bu? Oh ya, untuk CU Bima saya berharap CU Bima kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa lebih buka cabang lebih banyak lagi di wilayah Kalimantan Barat ya. Kemudian bisa bermitra dengan baik bersama kami, usaha-usaha menengah kecil, sehingga kami juga bisa berkembang, bisa pinjam bersama kepada CU Bima. Saya dengan Ibu Yolati Rami, salah satu anggota CU Bima Cabang Sekadau yang sukses dalam menjalankan usahanya. Sebagai ucapan terima kasih kami dari CU Bima akan memberi kenangan berupa cindera mata kepada Ibu. Ini Bu. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk CU Bima. Semoga semakin maju. Halo Bima Lovers dan masyarakat di Kabupaten Sekadau dan seluruh Indonesia. Saya membuka usaha, saya dibantu adik-adik saya, kemudian keponakan saya. Karena musim pandemi saat ini, mari kita bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, kita mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, kita mengurangi mobilitas. Bersama CU Bima kita bisa. CU Bima, Mitra Aman Sejahtera.